Di tengah ambisi pemerintah yang gencar memacu pengembangan kendaraan listrik, seiring dengan tren global dalam penggunaan energi ramah lingkungan atau pengurangan gas emisi karbon, penjualan mobil di tahun 2024 ini justru tidak begitu menggembirakan. Data penjualan mobil yang ambles pun dikhawatirkan tak mencapai 1 juta penjualan di tahun ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui penurunan penjualan mobil di tahun ini akibat melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini pun diamini oleh Ketua Bidang Hubungan Pemerintah 2 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Ristiawan Suherman. Ia mengatakan daya beli juga menjadi faktor besar yang membuat industri otomotif nasional menjadi lesu belakangan ini. Data Gaikindo menunjukkan total akumulasi penjualan mobil nasional periode Januari-Oktober 2024 sudah mencapai 710.406 unit. Angka ini lebih rendah 125.722 unit atau 15,05% dibandingkan akumulasi penjualan mobil Januari-Oktober 2023 yang mencapai 836.128 unit. Memang penjualan di bulan Oktober 2024 berhasil cetak level tertinggi sejak awal tahun yang mencapai 77.191 unit. Pencapaian ini melesat 4.525 unit atau 6,22% dibandingkan bulan September 2024 yang tercatat sebanyak 72.666 unit. Namun masih lebih rendah 3.159 unit atau 3,93% dibandingkan Oktober 2023. Ya, kalau kita ngelihat ada angin segar ya, kalau kita lihat data per Oktober ada sedikit peningkatan. 77.000 unit itu adalah angka yang cukup lumayan tertinggi di tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat year on year masih turun 15% kalau kita perbandingan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Ristiawan menyatakan kondisi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah seharusnya hadir dengan memberikan stimulus, salah satunya dengan menurunkan tingkat suku bunga agar sektor pembiayaan otomotif kembali bergeliat. Menurutnya, saat era suku bunga rendah ini mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru melalui pembiayaan kredit. Saya sih merasa bahwa pemerintah harus mulai memberikan stimulus lagi ke industri otomotif untuk lebih bergeliat kembali. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga acuan. Ya, karena itu menjadi daya tarik buat masyarakat untuk menukar kendaraannya dengan melalui kredit lah gitu. Tapi kalau kita lihat memang data tahun 2022 di saat suku bunga acuan kita di level 3,5%, memang penjualan pada saat itu cukup lumayan tinggi. Belum mencapai angka tertingginya tapi di atas 1 juta. Nah itu dengan suku bunga acuan Bank Indonesia di kisaran 3,5%. Dan sekarang walaupun kemarin kita turun 25 basis point, tapi masih bertengger di angka yang cukup lumayan tinggi. Nah ini mungkin akan sedikit mendorong ya keinginan masyarakat untuk mengganti kendaraannya ke kendaraan lebih baru. Dan kebetulan mungkin di akhir tahun biasanya setiap tahun di akhir tahun itu minat masyarakat untuk bisa mengganti kendaraan lebih baru itu kan lebih bagus. Ditambah lagi di semester kedua ini cukup lumayan banyak pabrikan yang meluncurkan unit-unit baru. Nah ini juga mungkin dampak bulan Oktober ini dari beberapa event pameran kayak Gias kemarin yang meluncurkan banyak tipe-tipe unit baru. Selain itu, Ristiawan juga mengatakan bahwa diskon PPNBM yang diberlakukan pasca COVID-19 dinilai berhasil. Penerapan diskon pajak tersebut terbukti bisa meningkatkan penjualan mobil. Kita berkaca dari pengalaman ya Mas, pada saat COVID-19 di mana pemerintah pada saat itu memberikan stimulus terkait dengan pajak PPNBM dan itu cukup lumayan berhasil untuk mendongkrak penjualan kendaraan di Indonesia pada tahun itu. Dan kalau saya lihat adalah penerapan insentif PPNBM itu sekarang diterapkan di mobil listrik.
Jadi mobil listrik itu dari 11%, itu potongannya 10%. Ya, untuk yang bahan-bahan lokalnya di atas 40%, jadi tinggal 1%. Itu memperlihatkan bahwa mobil listrik juga pertumbuhannya di mana kendaraan roda 4 tertekan, mobil listrik itu terus naik. Bahkan naiknya sampai dengan di atas 100%. Nah, itu bisa ditiru di situ, bisa dikopi seperti itu, bahwa kita mulai lagi pada saat COVID pada saat itu diberikan oleh pemerintah mungkin stimulus relaksasi ataupun diskon PPNBM yang saya sangat yakin PPNBM didiskon dan diberikan juga misalnya penurunan suku bunga acuan itu akan menstimulus transaksi di Indonesia untuk unit kendaraan roda 4. Di sisi lain, Rizyawan mengatakan Indonesia masih memiliki daya tariknya tersendiri di dunia otomotif. Peminat otomotif di RI masih lebih unggul dibandingkan negara tetangga yang membuat Indonesia lebih seksi bagi para investor otomotif. Ya, kalau saya lihat memang total populasi rakyat Indonesia itu kan ada di atas 280 juta. Itu sebagai satu market yang cukup lumayan seksi bagi investor-investor untuk menawarkan unitnya ataupun produk-produknya ke Indonesia. Itu jadi daya tarik tersendiri. Dan kedua, kalau kita lihat memang kepemilikan kendaraan per 1.000 orang di Indonesia masih jauh dibandingkan tetangga kita Singapura ataupun Malaysia. Kita masih 99 unit per 1.000. Nah, itu menjadi satu market yang cukup lumayan menarik buat para penjual kendaraan atau investor untuk masuk ke marketnya Indonesia, begitu Mas. Menperin Agus Gumiwang menilai tekanan untuk sektor otomotif seringkali datang dari diri sendiri. Misalnya nilai pajak yang besar dari pemerintah daerah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 misalnya berkaitan dengan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Sektor otomotif khususnya roda 4 sedang mendapat tekanan. Agus menilai tidak perlu menutup-nutupi tekanan yang ada. Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga mengakui bahwa tekanan itu ada. Jika lama dibiarkan, kondisi sulit yang tengah melanda industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional dikhawatirkan berpotensi menular ke sektor otomotif, ditandai dengan penurunan penjualan yang terus terjadi, yang bukan tak mungkin akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di saat penjualan dalam negeri turun, bersamaan juga impor mobil yang masuk ke RI pada bulan Agustus 2024 juga mengalami penurunan secara bulanan, namun naik secara tahunan. Dari 10.334 unit pada bulan Juli 2024 menjadi 7.971 unit pada bulan Agustus 2024. Setahun yang lalu di bulan yang sama, impor mobil tercatat mencapai 7.302 unit. Angka ini adalah data untuk impor mobil dalam keadaan terangkai utuh atau CBU. Sementara itu, ekspor mobil CBU di bulan Agustus 2024 juga tercatat turun menjadi 39.081 unit dari sebulan sebelumnya yang mencapai 40.431 unit CBU. Pada Agustus 2023, ekspor CBU tercatat mencapai 46.468 unit. Sedangkan ekspor mobil CKD atau terurai lengkap pada bulan Agustus 2024 turun menjadi 4.268 unit dari Juli 2024 yang tercatat mencapai 5.796 unit. Juga mengalami penurunan dari setahun sebelumnya yang mencapai 4.834 unit CKD di Agustus 2024. Dan ekspor komponen turun menjadi 16,69 juta piece di Agustus 2024 dari pencapaian Juli 2024 yang sebanyak 17,58 juta piece. Angka ini juga anjlok jika dibandingkan ekspor komponen di Agustus 2023 yang mencapai 26,23 juta piece. Pengamat otomotif Yanes Martinus Pasaribu menilai, kinerja otomotif nasional saat ini sedang lesu, mencerminkan pelemahan daya beli yang tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tujuan ekspor. Di pasar domestik misalnya, daya beli warga negara Indonesia belum pulih sepenuhnya akibat inflasi dan suku bunga yang menekan permintaan dan produksi mobil di dalam negeri. Hambatan lain, kata Yanes, adalah dampak kebijakan perdagangan internasional seperti tarif impor dan hambatan non-tarif
yang juga dapat menjadi faktor mempengaruhi kinerja ekspor mobil Indonesia. Karena itu, Yohanes memprediksi bukan tak mungkin kondisi di industri TPT nasional bakal menular ke sektor otomotif, di mana industri TPT saat ini sedang mengalami tekanan akibat efek domino perlambatan ekonomi di pasar ekspor, gempuran impor ilegal dan legal yang memicu gelombang PHK berkelanjutan. Di sisi lain, pabrik mobil di dalam negeri juga memiliki banyak industri penyuplai komponen dalam negeri, yang sebagian besar adalah perusahaan modal asing. Dan pabrik-pabrik itu merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Tak sampai di situ, ternyata ada pula tantangan lain yang menghantui industri otomotif, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan diberlakukan pemerintah mulai tahun 2025. Menurut Nangoy, pemerintah harus mengevaluasi rencana kenaikan PPN 12% pada tahun depan, sebab imbasnya cukup meluas hingga sektor industri otomotif. Kondisi pasar kendaraan Indonesia saat ini sedang menggap-menggap. Karena itu, hal yang paling ditakutkan adalah terjadinya PHK karena produksi kendaraan terpangkas. Nangoy memprediksi, bila industri otomotif tahun depan tidak kunjung membaik, kondisi terburuk penurunan penjualan hingga PHK tidak terhindari. Gaikindo pun berharap bantuan dari pemerintah untuk menjaga iklim industri otomotif nasional.